Kita ke sorotan lain, Saudara. Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri memasuki babak baru. Hari ini, Pengadilan Tipikor mengagendakan pembacaan dakwaan kepada 8 orang terdakwa. 8 orang terdakwa saat ini masih menjalani sidang pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum mendakwa ke-8 orang ini atas pembelian dan penempatan tidak wajar dana investasi PT Asabri untuk kepentingan pribadi. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat ada penyimpangan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asabri. Total nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Asabri ini, Saudara, mencapai 22,78 triliun rupiah. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Diana Felicia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat petang, Diana. Diana, jadi sebenarnya isi dakwaan ke-8 terdakwa kasus korupsi Asabri ini apa saja? Apakah sudah dibacakan semuanya di persidangan ini? Ya Yasir, hingga pukul 4:22 saat ini memang dakwaan masih terus dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tapi setidaknya apabila kita melihat begitu isi dakwaan dari pukul 2 siang sampai dengan saat ini ada 2 poin penting. Jaksa penuntut umum menilai adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan juga dana investasi dari PT Asabri periode 2012 dan juga 2019. Kecurangan yang dimaksud ini adalah kesepakatan penempatan dana investasi PT Asabri yang melanggar hukum, di mana ada beberapa pihak yang mengontrol begitu pembelian saham, mulai dari jumlah saham yang dibeli ataupun jenis-jenis saham yang dibeli. Kemudian jenis saham yang dibeli pun ini dinilai tidak melalui analisis objektif karena rata-rata saham yang dibeli ini merupakan saham-saham yang berisiko tinggi dan tidak liquid, sehingga berpotensi tidak membuat ataupun mengembalikan keuangan ataupun dana investasi dari PT Asabri itu. Kemudian apabila dilihat dari pemilik saham yang dibeli oleh investasi ataupun tim investasi dari PT Asabri ini juga berputar di pihak-pihak ataupun orang-orang tertentu saja. Salah satunya adalah saham MYRX yang dimiliki oleh PT Hanson International, di mana ini merupakan kepemilikan dari salah satu terdakwa yakni Bene Cokro Saputro. Kemudian poin yang kedua yang juga menarik untuk disoroti adalah kesepakatan yang tadi disebutkan ini terjadi dengan maksud memperkaya sejumlah pihak. Beberapa di antaranya yang tadi sudah disebutkan ini adalah Sony Wijaya, ini telah menerima 64,5 miliar rupiah. Kemudian ada nama Adam Damiri yang kurang lebih apabila ditotal menerima 17 miliar rupiah dengan tambahan 2 mobil Alphard. Kemudian ada Ilham Siregar, ini ada penggunaan dana untuk berlibur ke luar negeri pada tahun 2013, ini pergi ke Inggris begitu. Selebihnya ini masih proses pembacaan, tapi kalau boleh dirincikan memang ada 8 orang terdakwa yang hari ini dihadirkan dalam persidangan. 4 diantaranya merupakan pejabat internal dari PT Asabri dan 4 lainnya ini merupakan pihak swasta. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Asabri periode 2011 dan juga 2016, Majen Purnawirawan Adam Damiri. Kemudian Direktur Utama PT Asabri di periode selanjutnya yakni 2016-2020, yakni Letjen Purnawirawan Sony Wijaya. Ada juga Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri Bahtiar Effendi, tidak hadir dikarenakan memang baru usai pemulihan terkena COVID-19. Kemudian ada Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Hari Setiono. Sisanya ini adalah pihak swasta dan 2 diantaranya ini sebenarnya cukup familiar karena ada 2 nama yang sekiranya merupakan terpidana dari kasus korupsi lainnya yakni PT Asuransi Jiwasraya, yakni ada nama Heru Hidayat dan juga Beni Cokro Saputro. Selain itu ada nama Lukman Purnomo Sidi dan juga Jimmy Sutopo. Saat ini sidang masih terus berlangsung, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Diana Felicia atas informasinya dari Pengadilan Tipikor Jakarta.